Selamat pagi, Prof. Pagi. Kalau kita lihat atau turun ke jalan ya, Prof, ini banyak sekali slogan-slogan di baliho yang menyuarakan mengekspresikan begini, hak angket mundur, pengadilan rakyat siap tempur. Ya. Nah, itu suatu Ya, pernyataan benar, senada ini benar. banyak sekali beredar, Prof. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengadilan rakyat itu sendiri, Prof? Ya, pengadilan rakyat itu sebenarnya pengadilan. Kalau di beberapa negara itu memang real, diakui. Tapi problemnya mungkin itu nanti yang kita coba bicarakan. Pengadilan rakyat di sini itu memang belum terlembaga. Tapi di beberapa negara, termasuk misalnya seperti di Cina, itu sebenarnya kemudian misalnya di Belanda, ya, kemudian juga misalnya di Filipina, ingat misalnya Aquino, ya, Aquino itu menjatuhkan Marcos itu dengan pengadilan rakyat. Jadi banyak sebenarnya di beberapa negara pengadilan rakyat itu sebenarnya diterima, diakui, tapi memang tidak terlembaga seperti misalnya pengadilan yang sudah ada, misalnya seperti sekarang MK gitu ya. Jadi pengadilan rakyat itu sebenarnya pengadilan satu alternatif kalau misalnya memang ya, dan itu suara itu sekarang begitu bergema dari guru-guru besar dari misalnya Universitas Indonesia, misalnya Profesor Sulis ya, itu juga mengungkapkan hal sama, kemudian dari UGM juga mengatakan hal yang sama. Dan kemudian itu sebenarnya mendapat dukungan hampir dari semua universitas ya. Jadi bagaimana misalnya keprihatinan misalnya para dosen dan guru besar itu sekarang dengan begitu jauhnya gerakan pemerintah sekarang itu ke arah yang sifatnya memang sangat tidak demokratis. Jadi melakukan sesuatu itu sebenarnya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memikirkan misalnya bagaimana masa depan negara dan masa depan masyarakat nusa dan bangsa. Jadi alternatif itu sebenarnya memang ya, kalau di Indonesia mungkin selalu masih dianggap itu sebenarnya tanpa pengadilan. Ada pengadilannya ya, dan pengadilan itu dibenarkan misalnya dibentuk ketika misalnya ada satu kasus ya, misalnya seperti di Vietnam atau misalnya di RRC dan di beberapa negara yang memang sudah melakukan secara resmi mengakui adanya pengadilan rakyat itu. Tapi memang bukan pengadilan misalnya seperti yang dilakukan di sini sekarang, seperti di MK. Tapi harapan kita sebenarnya bagaimana supaya MK itu bisa melaksanakan pengadilan itu secara jujur, adil, ya, dan membongkar, menerima semua apa yang dibongkar oleh misalnya paslon 1 dan 2 itu. Karena begini, kalau menurut saya sebenarnya secara logis tidak ada alasan tidak menerima, ya, ada memang kecurangan yang luar biasa. Yang sekarang disebut orang misalnya kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Karena mulai dari awal ya sudah direncanakan sepertinya. Misalnya bagaimana supaya misalnya yang jadi wakil itu bisa lolos ya, Gibran. Kemudian bagaimana misalnya perencanaan apa ini, kemudian bagaimana misalnya dengan pelanggaran-pelanggaran yang begitu banyak, bagaimana misalnya keterlibatan presiden dengan cawe-cawenya. Mulai dari awal dia mengatakan itu adalah sah dan dia lakukan, daripada negara ini akan menjadi misalnya kacau ya, itu adalah moralitas dia untuk bisa melakukan cawe-cawe. Suatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Jadi dia maunya itu sepertinya memang melakukan apa yang dianggap dan menurut dia sendiri benar. Dan itu sebenarnya yang mendapat perlawanan sekarang yang luar biasa, dan ini yang kita katakan tadi dengan munculnya tuntutan untuk pengadilan rakyat itu. Sebenarnya kan pengadilan rakyat itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah seperti pengadilan formal ya, Prof ya? Ya mestinya, dan kita sebenarnya mengharapkan itu tidak. Tapi kalau misalnya ini bisa dilakukan tidak berfungsi ya, pengadilan tidak berfungsi, dan di negara lain sudah ada juga contoh, sebenarnya bisa aja dibuat misalnya apa yang disebut dengan people court itu, jadi pengadilan rakyat itu, dan di pengadilan rakyat itu juga ada hakimnya. Ya. Jadi nanti ditunjuk hakim. Jadi mereka itu sebenarnya melakukan pengadilan di luar pengadilan umum, ya. Tapi mereka mencoba melakukan jadi dapat dukungan rakyat, dan nanti hakimnya itu juga disebut sebagai hakim rakyat. Itu sama tidak yang kasus Socrates, Prof? Ya, pengadilan hampir seperti itu. Jadi sebenarnya pengadilan rakyat itu, tapi memang pada Socrates sebenarnya itu sudah pengadilan resmi, ya. Tapi memang yang menentukan nanti bersalah tidak bersalah itu rakyat, yang diwakili oleh 500 misalnya wakil rakyat itu. Ini juga kalau misalnya kita coba lihat misalnya dalam pengadilan rakyat itu memang mereka sebenarnya ya di beberapa negara itu sudah dianggap seandainya ya tidak terjadi misalnya pengadilan rakyat atau angket itu secara apa yang diharapkan rakyat, dan rakyat terus juga bergejolak, makanya tidak ada alternatif lain selain misalnya melakukan apa yang disebut dengan pengadilan rakyat. Ya, jadi itu hal yang sifatnya yang misalnya di Venezuela, ya, kemudian juga misalnya di Filipina. Yang menarik termasuk di Filipina ini, ya, akhirnya kan Corazon Aquino itu sebenarnya kan menggantikan
Marcos, dan dia sebenarnya menang di dalam pengadilan rakyat itu, dan kemudian akhirnya ada juga mungkin artinya Aquino tidak menyelesaikan artinya apa harapan rakyat itu ya ini, dan kemudian akhirnya kan sekarang kalau tidak salah kan kembali lagi anak Marcos yang jadi presiden mereka. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakutkan seperti tadi ada seorang pejabat itu Muldoko yang mengatakan Ya, itu di luar karena dia takut dengan takut kursinya, Prof. Ya kan? itu memang yang kita katakan tidak perlu didengar kalau memang begitu ya, karena memang apakah misalnya mereka mengatakan yang penting itu adalah pengadilan yang sifatnya resmi hukum. Formal. Mereka sendiri tidak melakukan hukum itu. Iya, Ya mereka bahkan hukum ya. Jadi kalau misalnya mereka melanggar hukum, padahal itu pelanggaran hukum yang jelas-jelas, bagaimana misalnya rakyat tidak boleh melakukan? Ya apa yang disebut dengan pengadilan rakyat? Betul. Kita mestinya harus bersikap adil ya, dan mempunyai logika yang jernih untuk bisa menerima atau menolak itu. Yang jelas misalnya begitu banyak universitas dan guru besar ya, sampai hati mereka secara logis itu menganggap itu tidak rasional apa yang dikemukakan itu. Jadi saya pikir satu hal yang memang harus dipertimbangkan terutama sekali misalnya melalui pengadilan ini hukum ini adalah bagaimana misalnya supaya ya pengadilan itu bisa memutuskan hukum itu secara adil tanpa memikirkan dari awal itu bahwa mereka misalnya mendapat ancaman. Siapapun guru besar juga diancam itu kan selalu hal yang nggak anggap biasa. Betul. Ya. Jadi saya pikir ini adalah satu perjuangan dalam artinya perjuangan yang sangat moral yang sangat penting untuk bisa menentukan masa depan negara dan bangsa ini. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih juga.